Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari Selasa ini kita bisa dipertemukan secara tatap maya melalui virtual Zoom meeting. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Nang Ahmadi SPD MPD, Kepala P4 TK IPA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, selaku Dewan Penasehat PPFI. Yang saya hormati Bapak Dr. Thoifur MSI, Kaprodi Magister Pendidikan Fisika UAD, selaku Dewan Penasehat PPFI. Yang saya hormati Dr. Yulkifli MSI, Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang, selaku Dewan Penasehat PPFI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Dwi Sulisworo MT, Guru Besar Teknologi Pembelajaran UAD, selaku Dewan Pakar PPFI. Yang saya hormati Bapak Srianto MPDSI, Ketua Umum PPFI. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Pusat dan Daerah Perkumpulan Pencinta Fisika Indonesia. Yang saya hormati hadirin dan tamu undangan. Hari ini, Selasa 10 Agustus tahun 2021, alhamdulillah kita dipertemukan dalam kegiatan pelantikan pengurus pusat dan daerah Perkumpulan Pencinta Fisika Indonesia. Adapun susunan acara kali ini sebagai berikut. Siap. Pembukaan. Ya, siap udah Nyanyikan gabung. lagu Indonesia Raya, sambutan siap. panitia pelaksana, sambutan Dewan Penasehat, Salam sudah gabung, siap. melanjutkan Siap gabung. pelantikan pengurus PPFI, sambutan Ketua Umum, dilanjutkan dengan perkenalan pengurus PPFI tiap provinsi, orasi Udah, siap ilmiah gabung. bersama Dewan Pakar Ya, PPFI, salam sudah siap gabung udah. penutup Oke, dan pakai HP. doa. Iya, saya udah ngikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu M.Y. Retno Tinon Kawuri MPD. Hadirin dimohon berdiri. Enggak ke orang temen-temen depan tetap dari tadi. Hah? Banyak, udah dari tadi aku masuk ya tadi udah 40. Ini 64, 63 nunggu ini Pak yang dari P4TK tuh Pak. Kepala P4TK. Hah? Dari P4TK. Tanah airku, kita
bersatu, hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya jiwanya, bangsa, badan Hadirin, dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Siswoyo SPD. Kepada Bapak Hadi Siswoyo SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih suara saya bisa didengar. Pertama-tama, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Selasa 10 Agustus 2021 kita masih diberi banyak keberkahan hingga kita bisa bertemu untuk melakukan acara di pagi hari ini. Kami mewakili dari Bapak Dr. Andes Hari Budianto MPD pelaku Sekretaris Umum untuk memberikan laporan kegiatan hari ini. Minta izinnya kepada hadirin semua, kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebagai Ketua Pelaksana Bapak Hari Budianto mewakilkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan ini. Yang kami hormati Bapak Enang Ahmadi selaku Ketua P43 Kemendikbudristek dari Indonesia. Kemudian Bapak Dr. Taifur MSI, Pak Dr. Yulkifli MSI sebagai Dewan Penasihat PPFI Indonesia. Juga kepada Dewan Pakar Bapak Dr. Insinyur Dwi Sulisworo MT yang akan berikan orasinya kepada kita hari ini. Dan kepada segenap pengurus PPFI di pusat maupun daerah yang akan dilantik pada hari ini. Terima kasih. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara pelantikan ini, yaitu pada hari Selasa 10 Agustus tahun 2021, yang mana akan diikuti oleh beberapa kegiatan, terutama pengurus pelantikan pengurus pusat. Yang kedua diikuti adalah pengurus dari beberapa daerah seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi sudah mewakilkan beberapa pengurus daerahnya. Kami berharap acara ini mampu mempererat jaringan kerjasama di antara pengurus daerah, pengurus pusat, juga P43, dan
perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai kemitraan lembaga kita. Mohon maaf jika pada acara ini ada banyak kendala, juga ketidaknyamanan dalam kegiatan ini karena keterbatasan panitia dan waktu yang tersedia. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Semoga Allah SWT akan mengiringi langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kekurangan kesalahan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya, sambutan Dewan Penasehat dilanjutkan pelantikan pengurus pusat dan daerah Perkumpulan Pencinta Fisika Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Nang Ahmadi, SPD MPD, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tentu saja hari kita bersyukur hari ini kita bisa ada hal momen yang sangat berharga, sangat spesial saat kita di 1 Muharram. Jadi teman-teman Pak Sri dan teman-teman mengambil momentum di 1 Muharram ya. Walaupun hari ini dalam tidak libur, tapi saya kira ini momentum yang sangat bagus ya bagi teman-teman di PPPI. Saya perkenalkan dulu yang pertama untuk saya Nang Ahmadi, Kepala P4T KIPA. Dan sebelumnya saya Bapak Ibu guru juga, guru kimia, guru fisika di Bangka Belitung, sama Pasanen itu kayak ada Pasanen di situ. Dan saya kemudian ke LPMP, di Kepala LPMP, kemudian di Direktur SMP, dan saya alhamdulillah sekarang berada di habitat tentang pendidikan sains. Jadi saya senang sekali saya bisa memfasilitasi seluruh teman-teman yang dulu di P4TK IPA itu belum ada partner. Saya sekarang punya partner yang bahasa Sunda itu julang ciling. Jadi artinya ada teman untuk kami bersinergi, bergerak bersama, dan sampai saat ini kami sampaikan juga di P4TK IPA sudah bergabung ada 7 mitra sains. Yang pertama ada perkumpulan pendidik biologi Folia Indonesia. Itu ada ketuanya dari Ibu di Popi kalau saya, dari Ekman Cendikia. Kemudian sekjennya Pak Bu Apon. Kemudian ada juga perkumpulan pendidik kimia Pak Jena. Kemudian juga perkumpulan sains matematika Pak Agus Wahyudin. Itu perkumpulan dari teman-teman yang dulu alumni dari teman-teman D3 ITB dan yang lainnya. Kemudian juga Indonesia Science Society ya, Indonesia Science Society, Pak Iwan. Kemudian ada juga perkumpulan pendidik IPA Indonesia ya, ada IPA Indonesia itu Prof. Ana, Profesor Dr. Ana dari UPI. Itu para dosen 70% dosen dan 30% dari para guru. Kemudian juga ada perkumpulan pendidik IPA Indonesia, perkumpulan pendidik sains itu Pak Yudi. Itu banyak para teman-teman dari SMP, banyak guru SMP. Dan yang terakhir, tentu saja ini agak bontot sebenarnya, udah agak lama yang lain sudah 6 sudah punya pengurusan yang lengkap. Jadi perkumpulan pendidik fisika ya, ini yang paling bontot sebenarnya, walaupun sebenarnya udah jalan agak lama karena dinamikanya yang luar biasa gitu ya. Saya kira mudah-mudahan itu menjadi sebuah kekuatan dinamika ini, sehingga kemarin waktu saya pertemuan terakhir dengan Pak Sri, dengan teman-teman ya di Bandung, saya undang di Bandung itu, dan juga Pak Zulkifli itu juga hadir di situ ya. Jadi sudah ada
dan tentu saja kesepakatannya dilaksanakan pada momentumnya 2 Mei sebenarnya pinginnya itu momentumnya. Tapi kemudian kita ada musibah, tentu saja kita doakan untuk salah satu juga tokoh pergerakan di pendidikan fisika ya, bisa Pak almarhum Pak Sakim. Kita beri Al-Fatihah untuk beliau ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar ya, nanti kita akan langsung mulai. Saya mau ke ini sebentar. Amin. Semoga almarhum Pak Sakim dilapangkan di alam kuburnya, diterima segala amal jariahnya, dan amal ilmu bermanfaat ya. Amin. Nah, ya beliau juga salah satu yang bersama teman-teman yang cukup gesit gitu. Dan di akhir-akhir perjuangannya baik sebagai kepala sekolah dan juga sebagai salah satu juga penggerak di perkumpulan bisa jelas kita sangat kehilangan dan terkejut. Orangnya masih muda, lebih muda dari saya, jadi kita masih semangat, selalu semangat. Tapi memang Allah berkehendak lain. Karena itu estafet ini apa yang dicita-citakan oleh teman-teman, termasuk juga secara umum dan juga Pak Sakim, mari kita sambut ya dengan penggeraknya, dengan leadernya nanti Pak Sri, didukung oleh seluruh ya. Pertama itu saja ada Dewan Penasehat di samping saya, ada Pak Taufik ya, Taufik ya. Kemudian Pak Zulkifli dan juga Tristiwa di sini Dewan Pakar ya, yang kita sangat hormati, Bapak Sis ya. Mudah-mudahan nanti itu akan memberi gerakan yang lebih luas lagi. Nah, saya ingin sebelum ini izin dulu menyampaikan bahwa saat ini P4TK IPA sudah memberi dukungan pada tahun kemarin di dukungan untuk diklat ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam rangka pengembangan profesi. Jadi diklat ini bukan kami yang ngeset, tapi teman-teman yang ngeset seperti apa. Kami punya uangnya, silakan setting sesuai dengan kebutuhan. Artinya melatih master trainer untuk pendidikan fisika, baik mungkin persoalan-persoalan kekinian ataupun persoalan masa lalu yang memang perlu diperkuat gitu tentang kompetensi. Kita kemarin sampai 2 kelas angkatan. Dan nilai saya kira hampir 80 per kelas, sekitar 160 juta ya. Itu untuk melatih master trainer. Yang kedua tentu saja kemarin juga memberi ruang kepada teman-teman pendidikan fisika ini, terutama guru fisika, untuk ikut diklat-diklat yang daring masih terbuka. Saya siapkan, silakan untuk melatih master trainer, itu menggunakan pola privilege, jadi jalan tol, ada jalan yang tidak tol, harus bersaing di diklat daring masih terbuka, tapi kita berikan ruang untuk silang seperti itu. Yang ketiga, tahun ini insya Allah kalau sudah kepengurusan lengkap, mestinya kita sudah melaksanakan ya Pak Sri untuk diklat untuk kebutuhan teman-teman fisika satu angkatan dulu, kalau nggak salah kemarin, tapi karena di bulan Agustus ini masih pandemi, jadi belum bisa dilaksanakan bertatap muka. Jadi pinginnya tatap muka sih. Sri nanti mudah-mudahan segera, nanti kalau sudah diselesaikan nanti kita akan dukung lagi. Masih anggaran masih ada, bisa support. Kalau enggak sekelas atau 2 kelas gitu, insya Allah sudah kita anggarkan dan untuk kedua kelas. Nah, terus saya hari ini dinamika hari ini mudah-mudahan ini jadi sekali lagi ini momentum bagi teman-teman semuanya, termasuk juga tim 5 kemarin yang sudah juga berupaya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dengan adanya perkumpulan pendidik IPA Indonesia, kami di P4TK Kemdikbud sangat terbantu, dan insya Allah dukungan kami baik dari anggaran kami maupun kami komunikasikan dengan GTK. Karena nanti teman-teman itu dulu waktu Pak Sakim juga aktif dan sudah terdaftar di GTK, ya, daftar GTK sebagai perkumpulan pendidik IPA Indonesia, menjadi mitranya GTK sudah ada di sini. Jadi nanti nama Pak Sakim juga nanti tolong dikirim lagi Pak Sri, karena Pak Sakim diinformasikan lah sudah meninggal. Jadi nanti nama kontak personnya nanti Pak Sri, ketua dan sekretaris
tolong dimasukkan di situ, dikirim lagi suratnya ya ke di Dirjen GTK. Sini Dirjen GTK termasuk tembusannya ke P3 GTK lah gitu. Nah, supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan nanti ya, organisasi mitra sains ataupun mitra masyarakat di sini bisa nanti ada dengan bantuan ya secara khusus untuk peningkatan kompetensi teman-teman. Kemudian terakhir, ini adalah momentum yang sangat berharga pada tahun 2022 ini, bulan Maret Bapak Ibu, bulan Maret 2022 kita akan dilakukan survei untuk visa, program internasional for student assessment. Nah, program visa ini menjadi program juga di GTK secara masif. Program GTK secara masif. Gitu. Oleh karena itu, di 2022 ini, beberapa daerah sudah bekerja keras. Jadi ada 3 daerah yang akan disurvei, dianalisis ya, secara khusus, yaitu DKI, Jogja, dan Bangka Belitung plus ada 4 Kalimantan Utara. Nah, yang lainnya tidak secara khusus dianalisis. Gitu. Artinya bahwa ingin melihat bagaimana perkembangan sains, perkembangan matematik dan juga literasi di 4 daerah tersebut plus seluruh Indonesia. Saat ini tentu saja masih mengkhawatirkan kita berada pada posisi papan bawah dari 77 negara. Dan kalau di jumlahnya angka skor kita hanya 386. Kita masih skor di bawah. Kita harus mencapai angka di 418 atau katakanlah 500. Kita masih ada gap 100 di bawah. Sehingga kita papan bawah. Tapi makna papan bawah ini menunjukkan literasi sains atau literasi secara umum kita masih lemah. Sebagai dampaknya, sebagai akibatnya kita sangat mudah sekali kemampuan scientific base-nya itu lemah. Artinya bahwa dengan hasil survei PISA menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu mudah sekali terkena hoax gitu. Kenapa terkena hoax? Karena kemampuan literasi sainsnya lemah. Kalau ada informasi, dia cenderung share. Informasi share. Tidak pernah informasi itu tabayun cek and recheck gitu. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bisa cek and recheck kejadian ini sebagai sebuah analisis ya. Kejadian kita kemarin di gonjang-ganjing tentang bantuan 2T, kalau ada upaya kemampuan sains itu tidak terjadi. Misalnya, bagaimana kemampuan? Pasti cek and recheck, gitu, kecermatan. Ada informasi, cek and recheck benar-benar datanya dari mana, dari mana. Saya kira ini. Oleh karena itu bahwa kita mudah sekali mungkin terjebak hoax karena kemampuan sains itu kita memang lemah secara umum. Oleh karena itu kita sebagai perkumpulan pendidik IPA Indonesia, mari kita perkuat kemampuan literasi sains supaya anak-anak kita tidak mudah terbawa atau terhasut oleh informasi yang hoax, sehingga yang kevalidannya, keabsahannya kita jarang ngecek, jarang menganalisis. Ada informasi share. Seharusnya kita melakukan upaya cek melihat, mengamati gitu. Kemudian berikutnya adalah tabayun, cek and recheck, kemudian mencoba menganalisis, baru kita share, mempublish namanya. Dan kita pola di kita ini lebih banyak informasi M0 langsung ke M5 mempublish gitu. Jadi inilah memang tantangan di teman-teman di kita semua para guru agar dan kita semua para pendidik dan penggerak di bidang sains, mari kita berkontribusi. Perkumpulan pendidik ya, pencinta fisika. Ulangi mungkin ya. Perkumpulan pencinta fisika ya, Fisika Indonesia, mari kita untuk bahu-membahu dengan para dosen, akademisi perguruan tinggi, bahkan juga di luar itu, untuk sama-sama penggerak sains ini bergabung gitu. Termasuk juga para peneliti muda ya, saya minta ada Pak Sri, nanti para peneliti muda juga silakan bergabung. Anak-anak SMA yang merupakan peneliti muda, bahkan dari luar negeri silakan Pak Sri untuk bergabung begitu. Saya akan support begini Pak Sri nanti dan mungkin ada event nanti yang lebih besar, silakan Pak Sri. Kami ingin mensupport secara penuh karena
ini keberhasilan di perkumpulan pencipta fisika ini berdampak juga ke literasi sains, berdampak juga kepada keberhasilan kami di Kemdikbud IPA khususnya, bahwa pendidikan fisika output maupun outcome-nya fisika kita akan meningkat. Saya kira itu arahan saya sekaligus, dan selamat ya nanti artinya untuk pelaksanaan ini, dan saya bahagia ini seperti bisu meletus gitu. Meletus. Saya tegak banget gitu ya. Dengan demikian saya bahagia dan didukung oleh para pakar yang ada di situ. Saya senang sekali di situ ada Pak Asis dari UAD dan teman-teman Dewan Pakar masih konsisten itu, termasuk para pengurus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Nangka memberikan informasi, pencerahan, serta dukungan penuh terhadap PPFI. Mudah-mudahan PPFI ini bisa meningkatkan literasi. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum PPFI dilanjutkan dengan perkenalan pengurus tiap provinsi. Kepada yang terhormat Bapak Srianto MPDSI, persilahkan. Saya mohon maaf Bapak, kepada Bapak Nang Ahmadi tadi setelah menyambut sekaligus melantik ya. Dilanjutkan pelantikan pengurus. Mana silakan ditampilkan naskahnya, naskah pelantikan. Pak Sri, mohon dibantu menampilkan naskah pelantikan. Pengurusnya. Ya, silakan Pak Sri. Ada naskah yang bisa di-share screen? Atau secara umum saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, sejahtera, berkah, dan rahmat bagi kita. Kami hormati Bapak Ahmadi MSc, yang kami hormati Bapak Dr. Taifor MSc, yang kami hormati Bapak Dr. Yulkifli MSc, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Dwi Sumarno MP, yang kami hormati segenap teman-teman pecinta fisika di seluruh Indonesia. Pertama-tama, patut kita yang kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah hidayah kepada kita, sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara pelantikan dan penutupan pengurus PPFI walaupun secara daring. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan kepada kami untuk menakutkan PPFI mulai hari ini sampai 5 tahun ke depan. Insyaallah amanah akan kami laksanakan sebaik-baiknya melalui penyusunan program dan pelaksanaan program. Kami tidak akan bisa membuat dan melaksanakan program tanpa dukungan dari saran dan nasihat dari Bapak Ibu Dewan Pakar, seluruh pengurus baik pusat maupun daerah serta para pecinta fisika Indonesia. Terakhir kami sampaikan selamat tahun baru 1443 Hijriah bagi yang merayakannya. Semoga hari ini dan kedepannya kita semakin disehatkan, semakin dilancarkan, dan disukseskan urusan kita, dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu
kasih. Ada Pak Sri. Mungkin dari Pak Nafah Maju ada kata-kata yang akan disampaikan menandai pelantikan pengurus PPMI. Ya, saya tanya dulu. Di sini saya dapat dikirim keputusan Dewan Pembina Kumpulan Pencipta Fisika Indonesia. Biasanya kan ada naskah pelantikan ya. Terus ini yang nanti membacakan, biasanya yang membacakan dari sekretaris PPMI tentang SK ini gitu. Kalau saya nanti adalah biasanya langsung membaca naskah pelantikan. Siapa pada hari ini kami ini sebagainya. Apa sudah disiapkan nggak? Pak Sri. Halo, gimana Bu? Bolehkan? Iya. Sebenarnya langsung saja Pak. Ada naskahnya? Ada naskahnya nggak? Naskah pelantikan. Bacakan. Biar jadi dokumen. Pada hari ini ini 1 Muharram atau tanggal 10 gitu. Sudah ada siapkan? Dengan Tolong tampilkan, saya tinggal bacakan. Nah, tapi sebelum itu dibacakan dulu surat keputusannya. Nanti setelah itu surat keputusan baru dilantik ya, Pak Sri. Halo? halo, ya. Nanti sekretaris umum boleh membacakan keputusan SK keputusan. Nanti saya setelah itu melantik. Naskah pelantikannya dibuat aja. Pada hari tanggal sekian demikian kepala Pempat TKIPA gitu. Terus Dewan Pembina melantik saudara dan sebagainya. Gitu aja. Silakan Bu. Oke. Dan mengucapkan puji serta rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah. Pada hari Selasa tanggal 10 bulan Agustus tahun 2021, saudara-saudara telah terpilih selaku pengurus PPMI pusat dan pengurus PPMI provinsi. Adapun surat pengurus PPMI pusat dan pengurus PPMI provinsi sebagai berikut terampil pada keputusan PPMI Indonesia Pusat dan Provinsi. Keputusan Dewan Pembina Perkumpulan Pencipta Fisika Indonesia nomor 10 garis miring PPMI garis miring 8 garis miring 2021 tentang pembentukan pengurus pusat Perkumpulan Pencipta Fisika Mohon audionya kok jadi kecil nggih? tahun 2021 sampai 2026. Dewan Pembina Perkumpulan Pencipta Fisika Indonesia menimbang bahwa dalam rangka memberikan ruang peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, khususnya guru fisika di Indonesia, perlu dibentuk pengurus pusat Perkumpulan Pencipta Fisika Indonesia sebagai wadah kegiatan profesional. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf A atas, perlu menetapkan keputusan Dewan Penasihat Perkumpulan Pencipta Fisika Indonesia tentang pembentukan pengurus pusat Perkumpulan Pencipta Indonesia. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen memutuskan menetapkan pertama, menetapkan dan mengangkat pengurus pusat Perkumpulan Pencipta Fisika Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, tugas pengurus pusat Perkumpulan Pencipta Fisika Indonesia adalah mengkoordinasikan kegiatan Perkumpulan Pencipta Fisika Indonesia se-Indonesia berpedoman perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan swadaya anggota dan penerimaan lain yang tidak mengikat. Keempat, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2021, Dewan Penasehat PPRI Nang Ahmad di SPD MPD. Tampilan surat keputusan Dewan Penasehat Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia nomor 10/PPRI/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Usulan pengurus pusat Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia PPRI tahun 2021 sampai 2026. Dewan Penasehat 1. Nang Ahmad di SPD MPD. 2. Dr. Taifur MSI. 3. Dr. Yulkifi MSI. Dewan Pakar 1. Sesmono MT. 2. Dr. Arif Dermawan MSc. 3. Dr. Murtono MSI. 1. Ketua Umum Yanto MPDSI. Ketua 1 Dr. Andes Taufik. Kedua-dua Rika Yusipa MPD. 2. Sekretaris Umum Dr. Andes Hanif Yanto MPD. Sekretaris 1 Haji Siswayo SPD. Sekretaris 2 Siti Hadis Baida SPD MPD. 3. Bendara Umum Dr. Andes Susilo MM. Bendara 1 Polis Sawijaya MPDSI. Bendara 2 Ewis Hasanah SPD MPD. Koordinator Humas Agustinus Suwando MPDSI. Anggota 1. Wahid Pramono SPD. 2. Beni Andriani SPD. 3. Intan Irawati MP Wisika. 4. Ansi Kristin SPD. 5. Suretno MPD. 6. Dwi Andi Nugroho. Ditetapkan di Yogyakarta Ketua Dewan Penasehat PPRI Nang Ahmad di SPD MPD. Terima kasih. Untuk keputusan Ketua Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia Provinsi. Keputusan nomor 11 garis miring PPRI garis miring 8/2021 tentang pembentukan pengurus provinsi Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia tahun 2021 sampai 2026. Ketua Umum Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia menimbang A. Bahwa dalam rangka memberikan ruang peningkatan kompetensi dan profesional guru, khususnya guru fisika di Indonesia, perlu dibentuk pengurus provinsi Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia sebagai wadah kegiatan profesional. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas, perlu menetapkan keputusan Ketua Umum Perkumpulan Pecinta Indonesia Pusat tentang pembentukan pengurus provinsi Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Memutuskan menetapkan pertama, menetapkan dan mengangkat pengurus provinsi Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, tugas pengurus provinsi Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia adalah mengkoordinir kegiatan Perkumpulan Pecinta Wisata Indonesia seprovinsi berpedoman perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan swadaya anggota dan penerimaan lain yang
dan tidak mengikat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2021, Ketua PPRI Pusat Trianto MPDSI. Lampiran surat keputusan Ketua Umum Perkumpulan Peserta Wisuda Indonesia Pusat nomor 11 PPRI 8/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Surat pengurus provinsi Perkumpulan Peserta Wisuda Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2026. Satu, pengurus dari Provinsi Aceh. Ketua Faisal Ibnu Hajar SNI. Sekretaris Dedi Irawan SPD. Bendahara Yuli Marlina SPD. 2. Provinsi Sumatera Utara. Ketua Muhammad Rusranuddin SPD. Sekretaris Purwayaji SP. Bendahara Akbar Kopi Bara SPD. Tiga, Provinsi Sumatera Barat. Ketua Desmalinda SPD MPD. Sekretaris Asfar AMMD MPD. Bendahara Gema Everko Putri SPD MPD. Provinsi Riau. Ketua Yarisan MPD. Sekretaris Fahrizal Abrianto SPD MSI. Bendahara Asnarida SD MPD. Kepulauan Riau. Ketua Jasmi Rosa MPD. Sekretaris Siti Balkis MPVIS. Bendahara Silvia Parlina SPD. Provinsi Jambi. Ketua Agus Iko Purwanto SPD. Sekretaris Budi Chandra SSI. Bendahara Maya Desmilia SPDI. Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Bagus Bintang Sutarno SPD MPD. Sekretaris Budi Wahyudi SPD. Bendahara Tangan Sutardi SPD. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua Sukui SPD. Sekretaris Stella Natalia SPD. Bendahara Maria Samulata Apriani SPD. Provinsi Bengkulu. Ketua Boni Hasmeti MPD. Sekretaris Fernandes MPD. Bendahara Takbi Lianti SPD. Provinsi Lampung. Ketua Agus Subianto SPD. Sekretaris Ikan Risa SPD. Bendahara Rita Aprilia Wati SPD. Provinsi DKI Jakarta. Ketua Sugianto SPD. Sekretaris D. Setio Purnomo. Bendahara Endang Sri Murtini MPD. Provinsi Banten. Ketua Wiwit Sarinur Alam MPD.
Jawa Barat, Ketua Dr. Anda Esti Kantini MPD, Sekretaris Risdianto SPD, Bendahara Yulianti SPD. Provinsi Jawa Tengah, Ketua Muslimat Susilawati MPD, Sekretaris Dudi Setiawati MPD, Bendahara Marini MPD. Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Iksan Setia Budi MPD, Sekretaris MJ Nautingan Kamuri MPD, Bendahara Budi Hayati MPD SI. Provinsi Jawa Timur, Ketua Dr. Andas Hasito SPD, Sekretaris Nur Eko Sahyono SSI, Bendahara Agus Rianto Effendi. Dr. Andas SPD Karbisi. Provinsi Dr. Andas Bali, Ketua Rika Maulina, Sekretaris Hanyono Bendahara Agus Suprapto. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Hamzah MPD, Sekretaris Nur Anman Jaya SPD, Bendahara Safitriati SPD. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Muhammad Epi Rohjilin MPD, Sekretaris Adi Jubiansyah SPD MPD, Bendahara Nurfadilah MPD. Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Sauji SD, Sekretaris Dr. Anda Esti Wahyumi MPD, Bendahara Rushardini SPD MPD. Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Yeprina Prihatini SPD, Sekretaris Iwayan Mulyana SPD, Bendahara Sabrahar SPD. Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Hafid Asari SPD, Sekretaris Eko Dianto SPD, Bendahara Ratna Amelia SPD. Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Gunawan SPD, Sekretaris Esnaini Widayati SPD, Bendahara Nurul SPD. Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Yarsi Setia SPD, Sekretaris Bagus SPD SE APD, Bendahara Askina Ziabudin SPD. Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Davian Barureh SPD MPD, Sekretaris dari Teklimbang SPD, Bendahara Lori Langga SPD. Provinsi Gorontalo, nama Ketua Ridwan Daris SPD, Sekretaris Laida Isanti, Bendahara Mai Saleh. Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Rusdiana Sayada MPD, Sekretaris Sabir MPD, Bendahara Rizki SPD. Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Abdul Ghafur SSI MPD, Sekretaris Karmila MPD, Bendahara Rahmayatun SPD. Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Muhammad Zia Ulfa SPD MPD, Sekretaris Muhammad Suparman SPD MPD, Bendahara Asyani SPD. Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Adam SPD MPD, Sekretaris Hasan SPD, Bendahara Muhammad Uksan SPD. Provinsi Maluku, Ketua Maria G. Dumatubun SPD MPD, Sekretaris Sony Arili SPD MPD, Bendahara Selvia Tandi SPD. Provinsi Maluku Utara, Ketua Masdi Saleh SPD MPD SI, Sekretaris Jamaluddin Jumati SPD MPD, Bendahara Asyana Pokat SPD MPD. Provinsi Papua Barat, Ketua Armanla Arta SPD MPD, Sekretaris ST Amin Kadang SPD MPD, Bendahara Sulis Budianto LSI. Provinsi Papua, Ketua
Saudara Margono SPD MPD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2021, Ketua Umum PPFI Pusat Srianto MPD SI. Terima kasih. Selanjutnya mohon Bapak Nang untuk melantik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Srianto. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Nang Ahmadin selaku Dewan Penasihat untuk melantik pengurus terpilih. Ada ininya, naskahnya. Boleh saya diberi akses untuk share screen? Sudah disiapkan naskahnya belum Pak Sri? Sudah. Bisa langsung Bu, Ibu sudah fokus dari dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Agustus tahun 2021 dilaksanakan pelantikan pengurus pusat dan daerah Perkumpulan Pencinta Fisika Indonesia PPFI periode 2021 sampai 2026. Tempat virtual Zoom meeting pukul 10.15. Demikian pelantikan ini. Semoga seluruh pengurus yang dilantik dapat melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Amin. Kata 2001 Dewan Penasihat Nang Ahmadi SPD MPD dan Ketua Umum PPFI Suyanto MPD SI. Di-unmute Bu, masih di-unmute Bu. Bu Rika masih di-unmute. Baik, saya aturkan terima kasih kepada Bapak Nang Ahmadi yang telah melantik pengurus pusat dan daerah Perkumpulan Pencinta Fisika Indonesia. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu pengurus terpilih. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Amin. 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 Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan sambutan Ketua Umum PPFI. Dipersilakan kepada Bapak Srianto MPD SI. Boleh nggak saya izin duduk arahan dulu ke seluruh pengurus? Oh iya, silakan Bapak. Sekitar 5 menit saja. Iya, baik. Silakan. Ketua Dewan Pembina saya Nang Ahmadi dan kepada seluruh Dewan Pembina juga Dewan Pakar dan para pengurus pusat dan daerah, saya berpesan yang pertama, setelah pelantikan ini SK-nya pertama tadi dilengkapi nama-nama gelar, tapi tadi sih ada yang pakai gelar atau yang tidak, itu mohon dilengkapi. Yang kedua, seluruh guru fisika ataupun pencinta fisika ya, ini namanya pencinta fisika, agar diberi kesempatan untuk daftar menjadi anggotanya
seperti yang disampaikan oleh anggota tadi teman-teman buat link ya, sehingga diharapkan ini perkumpulan pencinta fisika ini menjadi organisasi yang terbuka, bukan hanya untuk guru, para dosen, juga para mahasiswa yang cinta fisika, termasuk juga para pegawai pemerintah yang ada di Lapan ataupun di Puspekter Sprong, itu artinya memberi ruang, dan ini akan menjadi gerbong besar, rumah besar para pencinta fisika Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah ini agar segera pengurus pusat dan daerah agar beraudiensi ya, nanti kita jadwalkan dengan Bapak Dirjen GTK, agar beraudiensi dengan Dirjen kita, sekaligus mengirimkan surat keputusannya, SK-nya dikirimkan, plus nanti di sini kontak person, ketua dan sekretaris. Dan itu nanti di bawah itu saya lihat tadi tembusannya itu di samping tadi ke Bapak Menteri, ke Dirjen, kemudian ke Menkumham juga silakan disampaikan, dan kemudian ke Pempat-TK IPA tadi belum ada nih. Walaupun saya sebagai pembina sudah tahu, tapi secara administratif tolong di bawah di lampiran itu tadi saya lihat tidak ada dituliskan ke Pempat-TK IPA. Mungkin juga ke Menkumham juga disampaikan, karena ini menindaklanjuti bahwa kepengurusan itu udah lengkap ya, antara pusat dan daerah, sebagaimana juga yang terdaftar secara hukum ya, terdaftar secara hukum yang kemarin sudah ada SK dari Kemenkumham. Yang berikutnya yang keempat, silahkan seluruh anggota, saya minta nanti oleh ketua dan anggota yang sudah terdaftar itu disepakati mengenai kontribusi iuran ya, karena tadi sudah dilihat iuran masing-masing. Samping juga kami di Pempat-TK memberi dukungan kegiatan penganggaran. Namun demikian ini kemandirian itu perlu ditegakkan. Minta Pak Sri dan teman-teman seluruhnya agar ada teman-teman kontribusi untuk namanya juga perkumpulan ya. Itu yang keempat. Dicatat betul-betul ya. Yang kelima adalah tolong dibuat segera ADART ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga tahun berikutnya untuk pemilihan pengurus nasional ataupun daerah itu dapat dilakukan secara demokratis. Ya, demokratis. Untuk saat ini memang memandang penting dulu ya dalam kondisi ini. Jadi mungkin pengurusan belum terakomodir teman-teman di daerah ataupun di pusat, itu mohon juga tidak protes dulu lah. Tapi kita jalan dulu nanti melalui mekanisme musyawarah secara demokratis nanti sebelum jadi 2026 Pak Sri dan seluruh pengurus mempersiapkan untuk itu. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam segera pemberitahuan juga masing-masing daerah ya nanti oleh Pak Sri dikoordinasi agar lapor ke kadis masing-masing. Di setiap provinsi itu ada kepala dinas, atau kalaupun juga silakan ke gubernur melaporkan, karena ini akan menjadi partnernya di daerah, dan saya kira banggalah di daerah guru ini bergerak gitu. Maka itu silakan difasilitasi untuk memang lapor audiensi lah ke masing-masing. Ini di samping tadi Pak Sri ya audiensi dengan Pak Dirjen, melalui Pikon juga boleh. Nanti saya akan kuatkan supaya diberi ruang Pak Sri dan kawan-kawan dan seluruhnya pusat, lalu masing-masing daerah melaporkan ke para gubernur masing-masing gitu. Itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, silakan juga segera untuk menyusun program-program terkait dengan kemitraan baik dengan Pempat-TK gitu, kemitraannya maupun dengan institusi lain itu ya institusi yang baik perguruan tinggi ataupun lembaga lain baik internasional maupun internasional. Jadi silakan juga membangun kemitraan dengan organisasi pencinta fisika tingkat dunia. Ini minta agak ada dipersiapkan juga, karena kita sudah harus berpikir kebinekaan global ya. Jadi dalam profil pelajar Pancasila adalah berpikir daripada kebinekaan global, kita bagian. Nah, itu yang ketujuh.
Kemudian yang terakhir dalam waktu dekat ini silakan nanti amanah kemarin yang dari Pempa-TK IPA ya, untuk segera disiapkan pelatihan master trainer terkait dengan pendidikan fisika. Saya kira itu arahan saya, dan demikian dengan seluruhnya kepengurusan yang lengkap ini, dan setelah ada badan hukum yang kuat ya di Kemhumkam ya, itu akan memberikan keleluasan untuk merekrut ya, jadi tidak perlu lagi, tidak ada nanti kesulitan terkait dengan pengumpulan dana. Jadi dengan adanya kepengurusan dan juga badan hukum, maka legal untuk mengumpulkan dana baik dari internal lembaga maupun untuk mengumpulkan uang dari CSR ataupun pihak-pihak luar yang akan bekerja sama dengan perkumpulan pencinta fisika Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan Ketua Umum PPFI kepada Bapak Srianto MPDSI, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nang sebagai Bapak kita. Apabila pada pengurusan ini Bapak ini terdiri dari mahasiswa wisuda, dari Bapak Ibu Guru SMP, Bapak Ibu Guru SMA, SMK, Bapak Ibu Guru MAN, dan Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini terlaksana pelantikan perkumpulan pecinta fisika Indonesia. Lebih senang lagi jika Bapak Ibu dari Provinsi Aceh sampai Papua mohon memperkenalkan diri. Terima kasih. Persilakan. Baik, terima kasih Pak Sri. Mungkin bisa dipandu dari provinsi mana dulu untuk perkenalan ini? Aceh dulu. Dari Aceh dulu ya. Silakan. Oh, Bapak dari Provinsi Aceh. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Marlina dari Kabupaten Bidari. Saya di pengurusan PPFI Aceh sebagai bendahara. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juli. Selanjutnya dari provinsi apa Pak Sri? Setelah Aceh kita ke sesuai urutan SK aja Bu, nanti Bu kan ada SK. Ya, silakan Pak Sri berikutnya. Mohon Pak Sri untuk di urutan SK selanjutnya dari langsung aja oleh Ibu moderator biar cepat. Moderator Ibu Rika langsung aja saya urutan. Itu Ibu gitu. Ya. Ya baik, selanjutnya dari Provinsi Sumatera Utara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ruslanuddin dari SMA Unggul. Saya sebagai Ketua PPFI dari Sumatera Utara. Ini nanti ada Pak Purwoyaji mungkin akan memperkenalkan diri juga. Terima kasih, senang bisa berbagi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwoyaji ST dari SMA Negeri 4 Serang sebagai sekretaris PPFI dari Sumatera Utara. Terima kasih. Salam perkenalan kepada seluruhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Desmalinda MPD dari SMA 10 Batam. Saat ini sebagai Ketua PPFI untuk Sumatera Barat. Dan ada juga nanti Aspar sama Gema yang sudah bergabung di sini, yang akan memperkenalkan diri nanti. Bapak Ibu senang bergabung bersama guru-guru hebat, guru-guru dan para penasehat yang hebat juga. Mudah-mudahan kita di sini bisa berkolaborasi bersama dan memajukan pendidikan Indonesia, terutama fisika secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Masih dari Sumatera Barat, Pak Aspar, Bu Gema, mau memperkenalkan diri? Atau cukup perwakilan saja? Baik, mungkin cukup perwakilan saja. Baik, terima kasih Bu Desma. Selanjutnya dari Provinsi Riau, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Asnari Dawati SJNPB, berasal dari SMA Kampar Timur, Kampar Provinsi Riau, sebagai bendahara, kebetulan di PPFI, kemudian ada kawan kami Pak Irizan dan ada Pak Farizal Arif. Guru fisika bergabung di PPFI ini menambah pengalaman kami dari Sabang sampai Merauke, kayaknya Bapak Ibu. Selamat berkenalan dengan kami. Mudah-mudahan pendidikan khususnya di Baik, terima kasih Bu Asnarida. Selanjutnya dari Kepulauan Riau, silakan. Silakan dari Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Silakan dari Kepulauan Riau, siapa yang akan mewakili? Lanjut. Dilanjut, baik. Selanjutnya dari Provinsi Jambi, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Maya Desmelia, saya merupakan guru di SMA Negeri 7 Sarolangun. Saya merupakan perwakilan pengurus PPFI dari bendahara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maya. Selanjutnya dari Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Nama saya Bagus Bintang Karno MPD. Nanti bersama Pak Yodi Wahyudi dan Pak Sanandi akan membangun Sumatera Selatan. Mohon petunjuk dan arahan untuk langkah-langkah dari pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penyimpan informasi dan pengetahuan, namun menjadikan mereka pelaku yang memanfaatkan informasi menjadi kemanfaatan dalam kehidupan, yaitu munculnya inovasi. Nah,
pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan baru, menjadi produk baru, layanan baru yang bermanfaat bagi manusia. Tidak harus sesuatu yang besar, tapi yang dapat menyelesaikan kehidupan masing-masing peserta didik. Ini yang menjadi penting, kompetensi baru bagi peserta didik. Tentu bukan hal yang mudah untuk dapat memindahkan pengetahuan yang ada di internet menjadi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa keterampilan yang diperlukan dalam penerapan ini adalah seperti berpikir kritis, berpikir saintifik, berpikir kreatif, bekerja sama, dapat mengkomunikasikan hasil atau ide dan sebagainya. Yang kemudian ini kita kenal sebagai kompetensi baru pada pembelajaran abad 21. Ini yang kita juga tahu tentang itu. Nah, satu yang penting misalnya tentang berpikir kritis, seseorang ketika memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, maka dia akan memiliki rasa percaya diri yang baik untuk melihat fenomena dari berbagai perspektif. Berani mempertanyakan satu hal dari berbagai sudut pandang dan tidak disalahkan. Ini yang penting kita sebagai pendidik. Ketika mereka mengungkapkan pendapatnya, pendampingan guru dalam melihat perspektif yang beragam dengan menelusuri informasi dari internet akan mendorong peserta didik meningkat pada keterampilan ini, sehingga mereka mampu untuk melakukan inovasi, ya, melakukan kreativitas, melihat sesuatu dengan cara berbeda. Mendiskusikan fenomena ini dengan tidak harus ada satu kesimpulan yang dipegang bersama akan memberi peluang untuk saling menghargai perbedaan pendapat. Karena saat ini pengetahuan pun bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Tidak ada kebenaran tunggal dalam ilmu pengetahuan dengan berbagai macam perkembangan atau restriction tertentu. Dapat dikatakan bahwa keterampilan berpikir kritis sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan yang terkait dengan berbagai keterampilan penting lainnya. Fokus pada peningkatan keterampilan tingkat tinggi tentu bukan berarti dipisahkan dari peningkatan keterampilan yang lain. Kenapa? Karena secara otomatis dalam pembelajaran berbagai keterampilan tersebut akan muncul dan berinteraksi untuk saling mempengaruhi cara berpikir peserta didik. Hanya saja terkadang pendidik menyatakan suatu jenis keterampilan tersebut, namun dalam penerapan justru menghadapi kendala untuk mengukur aspek tersebut. Sehingga untuk memudahkan itu cukup memilih salah satu dan dikembangkan lingkungan belajar yang optimum bagi keterampilan tersebut. Insya Allah yang lain, keterampilan-keterampilan lain akan berkembang bersama-sama secara sinergis. Nah, suasana ini perlu ditransformasikan dalam pembelajaran daring yang saat ini yang tadi dihadapi beberapa teman di lingkungan kita. Tagihan pembelajaran pada hard skill perlu disesuaikan dengan situasi saat ini dengan fokus pada soft skill. Ini yang akan memicu menjadi kunci keberlanjutan proses pendidikan di era sekarang ini. Menerjemahkan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada soft skill menjadi lingkungan belajar merupakan terobosan baru yang akan banyak tantangan dalam pembelajaran dari cara-cara yang sudah kita lakukan selama ini. Tantangan terbesar adalah dari diri sendiri, kelembaman. Kita kadang untuk berubah itu tidak mudah. Kita terbiasa pada sesuatu, harus berubah pada yang lain, tentu tidak mudah. Tapi tidak ada pilihan lain sebagai pendidik, kecuali kita memberikan layanan yang terbaik, menjadi pendamping yang terbaik bagi anak didik kita. Perubahan dari pembelajaran kelas ke online tentu bukan mudah ya, sehingga perlu kita melakukan berbagai macam perubahan. Nah, lingkungan belajar saat ini yang berbeda dengan masa sebelum COVID-19 tentu perlu diantisipasi dengan model lingkungan belajar yang berbeda. Nah, ini kita akan mencoba melihat dua aspek yang penting bagi pembelajaran era sekarang ini. Yang pertama, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Penasehat Pak Ahmadi tentang bagaimana perilaku para peserta didik dan mungkin juga kita, kalau ada informasi langsung di-share. Kita sendiri tidak pernah mengolah, cek and recheck, kemudian memahami itu apakah seberapa tingkat kebenaran dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bagian dari ICT literasi. Nah, eksistensi generasi internet ini memperoleh tantangan baru bagi dunia pendidikan. Nah,
generasi milenial memiliki karakteristik yang berbeda dengan mereka. Sementara kita sebagai generasi yang lebih tua, yang kadang beberapa di antara kita memiliki kegagapan teknologi informasi, sementara anak didik kita sangat fluent, sangat mahir, sangat literasi dalam menggunakan teknologinya. Tetapi literasi ICT-nya yang kita perlu bangun pada mereka. Ini yang menjadi penting. Nah, peran ini pendidikan di abad 21 yang menggaungkan tentang learner center, pembelajaran berbasis pada peserta didik, tentu akan memerlukan kemampuan untuk dapat secara mandiri melihat informasi itu, memilahnya, menggunakannya, dan mengembangkannya. Ini yang menjadi penting bagi para peserta didik ketika mereka berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sehingga fleksibilitas kita dalam mendorong mereka dapat memiliki kemampuan mengelola informasi dengan baik untuk mendorong pada inovasi menjadi sangat penting, sehingga mereka nanti menjadi lebih kreatif, inovatif, kritis, dan sebagainya, yang dapat menghadapi kehidupan mereka sehari-hari dengan lebih baik. Ada 6 aspek yang terkait dengan ICT literacy skill. Yang pertama itu terkait dengan digital, interaktif, hipertekstual, virtual, jejaring, dan simulasi. Ini sifat dari informasi saat ini. Nah, namun demikian kita perlu melihat dari beberapa aktivitas interaktif tersebut bagaimana kemudahan akses yang luas dan memberi kesempatan komunikasi belajar ini tidak sekedar kita gunakan untuk mendeliver materi, tetapi membangun interaksi yang kaya sehingga mereka dapat berbagi wawasan, dapat melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda, dapat menghasilkan karya-karya yang itu sesuai dengan tuntutan di awal yang kita sebutkan sebagai higher order thinking skills. Dengan situasi seperti ini, tentunya para peserta didik akan menemukan lingkungan belajar yang lebih fleksibel karena TIK ini menyediakan fasilitas belajar kapan saja, di mana saja. Mereka dapat menggunakan mesin pencari Google sebagai media untuk menemukan informasi yang jauh lebih banyak diperoleh dibandingkan dari guru dan teman. Nah, para milenial ini merasakan kenyamanan beraktivitas dengan teknologi. Hal ini yang tentu berpengaruh pula pada peran guru dari penyedia informasi menjadi mediator dalam menyelaraskan informasi. Ini yang perlu kita lihat peran kita sebagai pendidik. Aspek kedua dari TIK yang dapat mendukung student-centered learning adalah membangun jejaring. Dengan teknologi informasi komunikasi ini mengubah aliran informasi satu arah menjadi informasi multi arah. Kita dapat mendorong peserta didik terhubung dengan peserta didik dari tempat-tempat yang lain. Saya kira dengan adanya PPF ini juga menjadi peluang bagi kita untuk dapat membangun jejaring para peserta didik. Tidak hanya kita para pengurusnya saja yang terhubung secara jaringan baik nasional maupun internasional, tapi bagaimana kita manfaatkan ini agar para peserta didik, anak-anak didik kita itu dapat berinteraksi dengan anak-anak dari provinsi lain. Kita kembangkan aktivitas-aktivitas itu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira itu menjadi tantangan yang penting bagi kepengurusan PPF ini bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Nah, yang berikutnya terkait dengan self-regulated learning atau SRL. SRL itu merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran dan hasil belajar. Beberapa literatur mengkaji tentang SRL yang mengacu pada adaptasi yang disengaja dan strategis dari proses pembelajaran untuk mengubah kognitif, motivasi, dan perilaku. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, self-regulated learning ini mengacu pada penerapan proses perilaku kognitif dan emosi secara proaktif pada pembelajar untuk mencapai tujuan, mempelajari keterampilan, dan mengelola reaksi emosional. Dalam beberapa riset yang kami lakukan pada masa pandemi ini,
Karena selama ini para peserta didik cenderung memperoleh pembelajaran di kelas, kemudian tiba-tiba harus belajar online, terjadi penurunan kinerja belajar. Mengapa? Karena ada self-regulated learning yang relatif belum cukup tinggi pada peserta didik. Sehingga begitu tingkat otonomi belajar, otoritas belajar itu semakin kuat, semakin besar pada para peserta didik, menjadikan mereka belum mampu mengelola sendiri proses berpikir, proses belajarnya, bagaimana untuk mengatur kegiatan belajar, mengontrol perilaku belajar, mengetahui arah belajar, mencari sumber belajar yang harus dilakukan mandiri, itu yang perlu ditumbuhkan. Nah, ketika kita menghadapi pembelajaran online saat ini, menumbuhkan self-regulated learning itu menjadi prasyarat utama sebelum kita melepaskan para peserta didik untuk belajar secara online. Ini yang perlu ditumbuhkan pada para peserta didik kita saat ini. Sesungguhnya secara sederhana, proses pengaturan ini dapat didefinisikan sebagai aktivitas individu dalam membuat rencana, memantau rencana, membuat perubahan agar tetap pada tujuannya, dan merefleksikan hasil. Apakah perlu diperbaiki, kalau perlu diperbaiki di aspek yang mana, kalau lanjut apa yang harus dilakukan, seterusnya. Itu yang menjadi bagian penting dari self-regulated learning. Nah, banyak instrumen yang bisa digunakan untuk membangun self-regulated learning pada para peserta didik. Strategi pembelajaran yang terkait itu juga banyak. Mungkin kita bisa mengkaji secara lebih mendalam untuk pembangunan pendidikan kita yang lebih baik. Nah, pengaturan diri ini tentu akan menjadi dalam pembelajaran online menjadi hal yang penting, tidak hanya bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi ya, tapi bagaimana fitur-fitur yang ada itu dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik, untuk meningkatkan keterampilan berpikir, meningkatkan jaringan, meningkatkan kreativitas. Itu yang perlu kita manfaatkan. Nah, peran kita adalah bagaimana menjadi pendamping bagi mereka sehingga mereka pada saat ini akan tumbuh itu di aspek self-regulated learning. Nah, ini yang perlu kita dalami kembali agar kita tidak terlambat, karena kita sudah bekerja keras untuk pembelajaran online, tetapi kita lupa untuk menyiapkan self-regulated learning. Sehingga kalau kita kejar terus, maka tetap tidak akan tumbuh. Tapi mari mulai dari sini. Dua hal ini yang perlu kita tumbuhkan. Pastikan mereka memiliki literasi yang baik tentang teknologi. Kemudian yang kedua, pastikan peserta didik itu memiliki self-regulated learning yang baik. Dua ini yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan berbagai pengembangan pada para peserta didik. Nah, kira-kira dua hal itu yang penting ya. Sebagai penutup, perubahan yang demikian pesat dalam lingkungan, baik karena alam maupun rekayasa manusia, ini tentu telah mengubah pola hubungan masyarakat termasuk dalam pendidikan. Pandemi yang masih kita belum yakin kapan akan berakhir, tentu tidak perlu kita tunggu-tunggu berakhirnya, tapi mari kita mulai melakukan perubahan pada lingkungan kita, melakukan antisipasi proaktif pada lingkungan pembelajaran yang kita kelola. Nah, yang sangat jelas adalah pemanfaatan digitalisasi dalam berbagai macam, itu perlu kita sikapi secara arif, kita gunakan sebaik-baiknya, sehingga tugas kita sebagai pendidik yang mewariskan nilai-nilai luhur dari bangsa ini untuk kemajuan seluruh masyarakat kita ini dapat kita fasilitasi dengan baik. Tentu ini akan berpengaruh pada perubahan-perubahan kompetensi penting pada saat ini yang sangat berbeda dengan kompetensi mereka pada era sebelum ada revolusi industri maupun masa pandemi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan baru bagi teman-teman semua, dan semoga tetap semangat sebagai pengurus baru PPFI untuk melakukan peningkatan, perbaikan pada pendidikan
di bidang fisika khususnya maupun pendidikan secara luas pada umumnya, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya, sangat menarik ya. Tadi kita bicara tentang literasi digital, ICT literasi, SRL. Nah mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ya Bapak boleh saya buka satu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi? Boleh raise hand, ketikkan di kolom chat atau raise hand, silakan. Atau sudah cukup jelas? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Di sini ternyata Ya, sudah ada sama-sama. yang raise hand. Di sini ada Ibu Aspina. Silakan boleh di-unmute mikrofonnya Ibu Aspina. Bu, dan terima kasih kesempatannya Bu. Pak, jadi tadi kan ada penjelasannya, Bapak menjelaskan bahwa sebelum kita memulai pembelajaran itu kan kita harus menumbuhkan dulu self-regulated learning pada siswanya. Nah kira-kira Pak, tips bagaimana sih sebenarnya supaya kita bisa menumbuhkan self-regulated learning pada anak-anak tersebut? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Aspina atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana nih Pak cara kita menumbuhkan self-regulated learning yang ini sangat penting gitu ya, kita tumbuhkan untuk menumbuhkan kemandirian siswa-siswa kita. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Ketemu lagi dengan Ibu Aspina ya, yang kita juga sedang berusaha merancang riset dengan Bu Aspina ya. Semoga nanti bisa jalan lah riset kita. Ya, pertanyaan baik. Kalau ya ketika mereka harus semuanya dilakukan sendiri, tentunya seperti itu, maka SRL menjadi penting. Nah, bagaimana caranya? SRL itu kan yang pertama mereka mampu untuk melakukan perencanaan. Maka gunakan fitur-fitur yang ada di LMS kalau kita menggunakan LMS, atau kalau kita menggunakan LKPD maka di LKPD ada aktivitas-aktivitas yang menunjukkan tahapan-tahapan dalam SRL, seperti misalkan diberi ruang untuk melakukan perencanaan. Apa sih yang akan Anda lakukan untuk misalnya menyelesaikan soal ini? Ya, itu kan bisa pertanyaan seperti itu yang akan mengarahkan pada mereka berpikir tentang perencanaan, tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Kemudian bisa kita menanyakan apa sih, dari mana kira-kira Anda akan mencari sumber belajar untuk ini? Ya, nanti mereka akan mencari seperti itu. Kemudian mereka melakukan monitoring ya. Kita kalau mereka monitoring kita tanya lah, bukan mereka melakukan sendiri, kita tanya sudah sejauh mana apa yang kamu lakukan, dari sumber ini apa yang Anda peroleh ya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan mengarahkan mereka untuk melakukan monitoring. Kemudian kita bisa menanyakan hasilnya seperti apa, mengapa hasilnya seperti itu, dampaknya kalau seperti ini seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu ya pada para peserta didik kita untuk menumbuhkan self-regulated learning ya. Mungkin hal itu juga bisa juga kita munculkan pada LKPD yang kita buat. Nanti teman-teman bisa cari tentang strategi pembelajaran dengan menggunakan self-regulated learning, itu akan kelihatan variannya sangat banyak. Dengan pertanyaan-pertanyaan atau ruang-ruang untuk seperti itu. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Maman benar ya. Di beberapa riset kita juga kami menemukan hal yang sama, lebih banyak saran lah yang disampaikan oleh Pak Maman tadi. Peran PPFI menjadi penting ya. Saya juga menemukan di banyak ya, mungkin kondisi di kita sama juga lah, di sekolah-sekolah kita
tidak semua guru itu memiliki respon yang cepat pada perubahan ini. Mungkin hanya beberapa, sehingga yang lain perlu ditingkatkan pada aspek tertentu. Nah, peran kita untuk meningkatkan kompetensi kapasitas guru ini menjadi penting. Saya kira dukungan dari P4TK pada PPF ini perlu kita kita tangkap dengan sebaik-baiknya untuk menyamakanlah gerak langkah para guru kita untuk menghadapi situasi yang saat ini terjadi. Kemudian terkait dengan aktivitas-aktivitas antar peserta didik, saya kira itu memang sangat penting ya. Tadi di highlight juga oleh Pak Nang Ahmad tentang kita itu bagian dari global citizenship ya, warga dunia ya. Bhinneka Tunggal Ika-nya dunia ya. Nah itu artinya kan kalau anak-anak kita tuntut seperti itu, guru pun juga harus punya networking seperti itu. Kita mulai menginisiasi, apalagi dengan platform LMS yang ada, memungkinkan satu ruang kelas itu diisi antar siswa dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka bisa melakukan banyak aktivitas lah. Tidak harus pada hal-hal yang berat, tapi hal-hal yang sederhana kita lakukan di situ. Mau konten fisik atau tidak itu tidak terlalu masalah, tapi bagaimana antar peserta didik di wilayah seluruh Indonesia itu berinteraksi bersama. Mungkin kita juga perlu ada event-event lomba tertentu untuk para peserta didik yang syarat anggotanya harus misalnya dari berbagai sekolah antar provinsi. Itu kan menjadi menarik, tetapi itu dulu tidak mungkin, tetapi sekarang sangat mungkin dengan didukung teknologi informasi komunikasi yang ada saat ini. Nah ini yang cara berpikir yang berbeda bagi kita saya kira untuk para pengurus BPF ini berpikir berbeda untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang sangat penting bagi peserta didik kita. Itu yang saya kira saya tangkap dari Pak Maman tadi, perlu kita respon dengan sebaik-baiknya usulan dari Pak Maman. Saya sangat setuju sekali dengan usulan. Insya Allah besok tanggal 13 saya ngisi workshop tentang pengembangan media online ya bagi guru-guru se-Indonesia, termasuk untuk menjawab pertanyaan Pak Maman bagaimana membuat LKPD yang baik yang bisa mendorong pada kompetensi. Itu nanti akan kami paparkan juga pada workshop kami di tanggal 13. Terima kasih Pak Maman atas Baik, terima kasih Prof. Ini ada satu lagi raise hand Pak Eko, apakah pertanyaannya senada atau berbeda dengan Pak Maman tadi? Silakan. Berbeda Bu. Ya, silakan Pak Eko. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya minta izin kepada Bapak Profesor berkenaan dengan ini Pak, pertanyaan saya tentang keterampilan abad 21. Dari praktek di lapangan selama saya mengajar dan juga informasi dari rekan-rekan dan juga beberapa pelatihan-pelatihan, nah kita kan diminta untuk membuat siswa memahami karakteristik dari keterampilan abad 21. Namun yang menjadi kendala kami ini seperti ini Pak, pada saat kita memecahkan permasalahan di lapangan, meminta siswa untuk memahami keterampilan abad 21, namun objek yang kita bisa berikan ke mereka atau benda-benda yang kita kaitkan ke materi itu harus mereka pahami sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung part penuh gitu Pak. Misal seperti saya di pedesaan, misalkan siswa diarahkan untuk memecahkan permasalahan tentang pertanian, kita misalkan membuat alat tentang pemecah padi misalkan atau pengupas padi. Nah di sini kalau kita kaitkan dengan dunia nyata, materi di kelas 10, 11, dan 12 itu kan terpisah. Padahal di sana itu ada satu kesatuan yang harus mereka pahami. Nah, menurut Pak Prof, ini baiknya bagaimana ke kami di daerah pedesaan ini untuk bisa mengarahkan mereka. Sementara kan kita sekarang terjebak dengan dunia digital. Nah, yang cukup sulit menurut kami untuk membuat mereka memahami ini semua. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan karya siswa, Pak. Kita berbicara soal teknologi di abad 21, namun kita sepertinya sangat tertinggal jauh dengan negara-negara
pesohor di dunia sana. Misalkan kita memiliki karya dari anak negeri, namun sayang sekali tidak semua bisa kita ambil untuk menjadikan kontribusi untuk negeri ini. Namun ya seperti teman saya bilang, itu kembali menjadi sebuah prakarya gitu Pak. Nah mudah-mudahan kedepannya tidak kembali seperti itu, dan benar-benar kita bisa mengolah karya-karya siswa kita ataupun karya anak negeri ini hingga menjadi sebuah kontribusi bagi negeri kita sendiri, khususnya hingga sejahtera, dan kita juga masih bisa berjuang untuk perkembangan negeri ini nantinya Pak. Izin mohon maaf jika ada salah kata Pak. Saya masih belajar untuk menyusun kata dan pertanyaan di sini. Saya Eko Sudianto sebagai sekretaris PPFI di Kalimantan Selatan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Eko Sudianto. Langsung aja ya Bu Rika. Silakan Prof. Siap. Nah, saya kira pendekatan yang dilakukan Pak Eko sudah benar ya. Ditunjukkan alat pencacah padi ya. Itu kan real tuh ya. Tetapi yang kadang tuntutan terlalu tinggi dari kita ya. Kita menuntut peserta didik kita menjelaskan dengan benar 100% sesuai dengan pemahaman guru tentang pencacah padi, atau mungkin malah insinyur pertanian. Nah, itu pasti nggak bisa jawab itu. Sehingga kita berasumsi, oh itu maka harus diajarkan sedikit dengan sedikit rumus-rumus tertentu. Nah, coba Bapak perhatikan konsep tentang project based learning. Project based learning itu dimulai dari project, bukan dari memahami materi dulu. Berikan project, Bapak udah benar. Memberikan project berupa atau kasus lah. Kasus yang Bapak berikan yaitu pencacah padi. Yang perlu kita bangun pertama itu adalah cara berpikir. Berpikir kritis, kreatif, bisa bekerja sama, dapat berkomunikasi dengan baik, itu tujuannya ya. Pembelajaran abad 21 itu yang diarah di situ. Bukan pada tahu rumus tentang mekanika Newton, tahu rumus tentang persamaan gerak, bukan di situ. Nah, sementara kadang kita sebagai guru melihat memahami rumus, dapat menerapkan rumus itu jauh lebih penting daripada kompetensi nilai nanti. Enggak, yang dituntut itu pemahaman terus. Ini yang itu perlu dibalik cara berpikir itu. Sehingga berikan misalnya kasus itu tadi ya, berikan pencacah padi, tanyakan. Yang paling gampang ini gunanya untuk apa? Dalam. Nah, dengan mencari informasi tambahan melalui buku, melalui diskusi dengan guru, mencari di internet, lama-lama akan menjadi tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Oh, ini bergerak, misalnya ada roda depan diameter berapa, roda belakang yang menggerakkan diameter berapa, mereka nanti bisa menurunkan sampai ke bagaimana rasio antara roda depan dan belakang pengaruhnya pada pencacah padi. Itu baru nanti. Tapi kalau di depan kita sudah menuntut pemahaman itu, maka akan dirasakan seperti Bapak itu. Bapak rasakan gagal. Karena Bapak ngukur di pemahaman. Tuntutan pembelajaran abad 21 pada kompetensi yang mungkin disebut porsi itu ya. Itu yang perlu kita lihat kembali, apa yang perlu kita tekankan. Nah, saya kira itu, sehingga ini nyambung di pertanyaan yang kedua ya tadi tentang yang saya pakai itu ya, moral seperti itulah yang perlu kita lakukan. Cara berpikir kita perlu dibalik. Kalau dulu pembelajaran kelas menekankan materi, sekarang kompetensi. Caranya yang perlu kita lakukan. Asumsi kenapa nggak kompetensi? Karena materi itu sesungguhnya saat ini mudah dicari untuk. Tadi terkait dengan karya ya. Karya kita kalau acak-acak ya, mungkin karena kita di pembelajaran juga ajarnya contoh-contohnya sederhana gitu loh. Kalau pesawatnya itu kan paling sederhana. Sementara tempat lain mau ada hal yang kecil ya. Mungkin kalau pesawat ya kita itu
real, mungkin kalau diterapkan menjadi lebih real. Jarak antara artificial sama real itu menjadi lebih saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Kami kembalikan dari Bu Rika. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Diskusi kita kali ini benar-benar menarik ya, dan kalau tidak dibatasi oleh waktu mungkin ini akan terus berlanjut. Sementara kegiatan ini akan berakhir di pukul 12.00 ya, jadi 13 menit sebelum kegiatan ini berakhir. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, terima kasih Bapak. Intinya kita sebagai guru itu harus bisa memotivasi siswa ya, dan juga bisa siswa itu bisa menemukan dia itu bisa belajar itu dengan cara seperti apa gitu ya. Mungkin seperti itu ya, lebih memotivasi SRL-nya tadi ya, lebih ditingkatkan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, dan rekan-rekan semua terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan belum puas ya. Jadi PPFI ini bisa kita gunakan untuk sarana sharing informasi dan berbagi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mohon bersabar dulu ya. Ini masih ada kegiatan berikutnya. Saya meminta kepada Bapak Dewan Penasihat, Bapak Dr. Toiful MSI, untuk memberikan arahannya. Terus nanti menutup kegiatan ini dengan doa. Kepada Bapak Dr. Toiful. Tingkatannya di berapa? Cetak itu. Ini sebesar Bapak Toiful, indikasi. Yang dikasih yang pas penceramah kemarin kan yang Bapak Toiful apakah masih ada? Masih ada apa gitu. Jadi ada. Silakan Bapak. Ini waktunya sudah cukup. Jadi karena sudah cukup, aja kita bagian pada penutup, tetapi amanah dari Dewan Penasihat maka semoga dengan adanya pelantikan PPFI bisa menjadi terorganisir kegiatannya, dia juga memperoleh kemajuan-kemajuan di berbagai lini yang ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang muncul dari domain PPFI. Saya kira ini tantangan, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang ramai saja, tetapi ramai, kemudian terarah, kemudian juga bertambah maju. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. T tadi, pertama terhadap lingkungan yang seperti ini, selalu disarankan ada orang yang pertama memang menghadapi. Tapi kalau sudah menghadapi, kita harus merasa bahwa kita berada dalam satu lingkungan dengan medan itu. Nah, kalau sudah berada dalam satu lingkungan dengan medan itu, jangan menjadi objek, tetapi kita perlu menjadi subjek. Jadi segera menyesuaikan, dan setelah menyesuaikan kemudian berusaha untuk beraktivitas. Nanti kalau sudah beraktivitas kemudian bagaimana supaya kita merasa nikmat dengan lingkungan yang baru itu. Jadi karena ada yang mengatakan bahwa corona ini bisa 5 tahun, bisa sangat lama, apalagi muncul varian-varian yang baru, maka jangan terlalu berpikir ke belakang kapan ini akan selesai. Karena yang mengkaji tentang industri 4.0 pun juga kita sendiri kemarin, dan kita juga sudah betapa semangatnya mengatakan bahwa kalau sudah berada di mesin 4.0 maka kita tidak perlu lagi untuk keluar rumah, beli makanan ya tinggal pesan kemudian datang sendiri, kuliah juga seperti itu. Nah, hari ini apa yang kita bahas itu sudah disajikan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang mengingkari terhadap kenyataan itu.
Tetapi yang bagus adalah menata diri kita kembali, kemudian membuat peran baik untuk kita maupun anak didik kita. Maka kajian-kajian tentang revolusi industri, kajian-kajian mengenai Internet of Things, kajian-kajian mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung terhadap pembelajaran fisika maupun IPA itu menjadi sesuatu yang tidak hanya untuk dipakai sebagai pengetahuan, tetapi diimplementasikan segera diimplementasikan supaya kita segera memperoleh titik nyaman yang berikutnya, yang berbeda dengan sebelumnya. Saya kira itu saya sebagai Dewan Penasihat, dan tadi diminta sekaligus untuk menutup, bukan menutup sebagai pembawa acara, tetapi menutup kegiatan ini. Maka bersama-sama kita laksanakan penutupan ini dalam kurung semi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama lain mohon menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Apa berat gondok? Ya muyassira kulli asir, wahai zat yang memudahkan terhadap perkara-perkara yang sulit, wahai zat yang bisa menarik, menambal terhadap perkara-perkara yang besar, wahai zat yang bisa mendampingi terhadap orang-orang yang kesendirian, wahai zat yang bisa membuat kaya terhadap orang-orang yang fakir, wahai zat yang bisa membuat berani dan kuat terhadap orang-orang yang takut. Mudahkanlah segala sesuatu yang sulit bagi kami. Mudahkanlah segala perkara yang sulit bagi kami. Sekali lagi, ya Allah, mudahkanlah segala sesuatu perkara yang sulit. Dampingilah kami semuanya untuk memahami terhadap hukum-hukum yang telah Engkau tempelkan pada ciptaan, sehingga kami menjadi orang yang taat akan hukum-hukum-Mu, kami menjadi orang yang makrifat terhadap hukum-hukum-Mu, sehingga apa yang kami perbuat dalam bentuk pembelajaran maupun pengajaran IPA dan fisika di sekolah ini merupakan bagian daripada ibadat atau pengabdian kami kepada. Ya Allah, berilah akhir yang baik bagi kami semuanya, sehingga Kau terima kami untuk menghadap kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum diakhiri, mohon semuanya on cam ya untuk sesi foto. Untuk ini ada 3 slide. Untuk slide pertama dulu, silakan. Di sini ada, ya, mohon bersiap. Silakan pasang pose terbaiknya. 1, 2, 3. Sebentar. Slide berikutnya, silahkan on cam. Iya, Pak Haryono, Bu Purwanti, mohon on cam. Ya, silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebentar.
slide terakhir, slide ketiga, silakan on cam semuanya. Silakan. Bu Bakdi, Bu Marini, boleh on cam dulu sebentar. Baik, pada hitungan ketiga, silakan siapkan pose terbaik 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Rangkaian acara pelantikan pengurus pusat dan daerah Perkumpulan Pencinta Fisika Indonesia telah sama-sama kita ikuti. Saya haturkan terima kasih kepada Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Bapak Ibu Guru Fisika seluruh Indonesia. Saya sangat berbahagia saat ini karena bisa berkumpul melalui tatap maya ini ya dengan Bapak Ibu Guru Fisika hebat yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bu Rika lewat online. Iya, selamat siang. Salam teman-teman. Mohon izin pamit duluan. Terima kasih Prof, terima kasih. Terima kasih Pak Toifur. Semoga barokah ilmunya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu jaketnya Bu Rika. Assalamualaikum. Ya, ini jaketnya. Dipesan ke Pak Sri ya. Ya, sama-sama Bu Rika. Iya. Jogja. Terima kasih Pak Sri. Jogja ini hari. Maaf waktunya tadi berkenan. Oke, makasih Pak Sri. Bu Rika, Pak Wondo, Pak Sri, Pak Maman. Terima kasih. Pak Ari, Pak Wahid. Semua ya. Kapan mancing? Ya Pak, nanti mampir kalau ke Surabaya. Ya, kampung Inggris. Kita di sini kampung Inggris. Iya, kemarin anakku online tuh kampung Inggris 2 minggu. Mana orang kampung Inggris nih? Orang kampung Inggris. Pak Ya. Kediri. Ya, ini. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Saudi. Itu Monggo. saya yang Japri Pak. Ya. Saya yang Japri Pak. Oke. Saya Japri ke Oke. Bapak itu. Siap. Yang e-modul itu saya yang Japri. Recording stopped. Ya, terima kasih semuanya. Mohon izin. Ya, monggo ya, selamat berjuang, sukses, sehat semuanya. Amin, amin, amin. Saya mohon izin. Ya, assalamualaikum Bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang yang lepas saya kan bayi, bayi, kibak bayi.